Kalau udah nonton rumah-rumah mungil kayak gini, bawaannya seneng, udah ngerasa cukup, segini aja udah nyaman banget, estetik, dan buat kita-kita yang kaum UMR bisa banget kok bangun rumah kayak gini. Ini bukan hanya inspirasi buat kita-kita yang belum punya hunian, tapi juga buat kita-kita yang pengen usaha villa, mungkin ya penginapan atau homestay. Ini cocok banget karena biaya bangunnya murah, desainnya estetik, dan tata ruangnya efektif banget. Assalamualaikum sob. Hari ini kita berbagi inspirasi desain rumah yang keren dan hemat banget. Tapi kalau kalian nontonnya skip-skip nggak bakal seru. Karena video ini nanti kita susun tahap demi tahap, dari proses konstruksinya gimana, kemudian biayanya berapa, sampai hasil jadinya seperti apa. Udah rugi banget kalau kalian nggak nonton sampai habis. Yang pertama, kalian tentu harus punya lahan dulu ya. Untuk lahan bangun rumah kayak gini cukup 7 kali 7 meter, itu udah cukup banget buat bikin rumah kayak gini. Tapi kalau kalian butuh carport, berarti kalian butuh lahan yang lebih panjang lah. 7 kali 10 meter sudah bisa untuk parkir ya, karena ini terasnya masuk ke dalam. Dan pekerjaan yang pertama yang harus kita kerjakan adalah pekerjaan boplang. Untuk boplang ini gunanya untuk menarik garis pondasi, biayanya 400.000, untuk galiannya untuk boplangnya tadi 200.000. Oke, untuk bentuk galian rumahnya seperti ini ya bos, simple banget, keren banget. Kemudian untuk pondasi batu kali biayanya Rp5.200.000. Oke, jika pondasi sudah selesai, kita pasang slop beton bertulang dengan biaya Rp4.650.000. Kayak gini tampilan untuk slop betonnya, dan berikut ini pembagian ruang per ruangnya. Untuk kolom beton bertulang biayanya Rp4.800.000. Ini bisa dikerjakan sebelum dinding, bisa juga dikerjakan dindingnya dulu. Nanti tinggal gimana aja enaknya di lapangan ya bos. Untuk dinding bata, ini dindingnya kita pakai bata ringan, biayanya 7 jutaan. Kemudian biar enak, lantainya kita rapat dulu dengan beton, biayanya Rp850.000. Oke, seperti ini dia tampilan jika dindingnya udah naik. Jika dinding selesai, kita pasang set kusennya. Ini kita estimasikan beserta pintunya ya. Oke, jika kecepatan kalian bisa stop dulu, dibaca lagi untuk mempersingkat waktu aja ya, biar nggak kelamaan videonya. Kemudian ada rangka dan penutup atap kafalum, ini biayanya Rp8.750.000. Ini rangka sudah termasuk penutupnya ya. Untuk penutupnya kita pakai kafalum. Ada space dak beton di sana, itu fungsinya buat naruh tandon air. Kemudian pekerjaan listrik kita anggarkan Rp3 juta. Dan agar rumah ini bisa ditempati, tentu kita instalasi air dan saniternya harus dipasang dulu dengan biaya Rp8 juta. Oke, sampai di sini sebenarnya rumah sudah bisa ditempati, tapi secara visual masih belum finishing ya. Dengan biaya Rp62 juta, kondisinya masih tegak payung tapi udah layak huni.
dan aman dan nyaman juga karena pintu jendela saniter sudah terpasang, kelistrikan juga sudah. Kemudian jika kita lanjutin sampai finishing, pekerjaannya sebagai berikut: ada plesteran, ada ajian, ada pasangan keramik sampai ke bawah. Bisa kalian baca sendiri ya, bila kecepatan bisa kalian stop. Oke, kayak gini dia tampilan jika rumah ini sudah finishing dan selesai. Baik, sekarang untuk biaya sampai finishing total yaitu sebesar Rp86.052.000. Ini kondisi full finishing ya. Tentu kita belum bicara perabotan rumah ya, karena kita bahasnya bangun rumah ya, bukan beli perabotan. Oke. Untuk biaya segini kalian harus perhatikan ukuran rumahnya ya, jangan ditembak sama rata dengan rumah-rumah yang kalian temui di tempat kalian ya. Beda luasan, beda biaya, beda desain, beda juga biayanya ya. Rumah ini bisa low budget karena dia menggunakan konstruksi sederhana. Tapi perlu kalian ingat, tidak bisa semua bentuk rumah bisa menggunakan konstruksi sederhana ya bos. Oke, rumah ini estetik simple dengan nuansa kontemporer, dengan poin fasadnya kita taruh ada di kisi-kisi bagian depannya. Oke, simple banget. Area carportnya juga lega. Meskipun ini panjang rumahnya, panjang lahannya tadi kita bikin 10 meter ya, masih cukup untuk carport karena rumah ini nggak pakai teras. Oke, kemudian kita coba masuk ke area dalam. Ketika kita masuk, kita disambut oleh sebuah ruang TV ya. Oke, di sini ada ruang TV yang keren banget, simple, cool, dan hangat banget pokoknya. Oke, nuansanya estetik tapi nggak berlebihan. Di sini ada sebuah sofa yang menghadap ke TV. Di samping kanan ada kaca lebar yang view langsung ke halaman, dan di samping kiri ada kaca lebar lagi yang view-nya langsung ke area kolam. Oke, jika kalian punya lahan yang lebih lega lagi, untuk kolam ini bisa kalian fungsikan juga sebagai kolam renang ya. Tentu ini bisa menjadi inspirasi bukan hanya kalian yang belum punya rumah ya, buat teman-teman yang sudah punya rumah dan mungkin ada dana lebih yang ingin berinvestasi atau bikin usaha penginapan atau riset atau apalah itu ya, bisa kok ini diaplikasikan menjadi sebuah homestay mungkin atau villa. Ini cocok banget karena biaya bangunnya juga low budget banget dan nuansanya ini riset banget ya. Oke, kemudian kita coba masuk ke kamar tidur yang pertama. Oke, simple banget tapi ini udah efektif dan pencahayaan sangat cukup ya. Dan berikutnya coba kita masuk ke kamar tidur utama. Untuk kamar tidur utama ini view langsung ke area halaman belakang ya. Oke, seperti ini dia. Baik, buat teman-teman yang suka ya dengan desain-desain kita atau dengan video ini, boleh ya tekan like-nya,
nyalakan notif loncengnya ya, dan subscribe buat yang belum subscribe, dan boleh share ke media sosial kalian ya, biar kita sama-sama nambah manfaat. Oke, tadi kamar mandi udah, kemudian kita keluar ke area belakang. Di area belakang ini kita posisikan sebuah dapur semi outdoor ya, keren banget. Di sebelahnya ada ruang makan atau area makan ala-ala Japanese, yang di sampingnya tepat ada sebuah kolam ikan ya. Di sini karena space-nya kecil, kita fungsikan sebagai kolam ikan. Jika kalian memiliki lahan yang lebih, ini bisa difungsikan sebagai kolam renang ya. Oke, kayak gini dia. Baik, buat teman-teman yang mau request gratis ya, bisa tulis di kolom komentar. Siapa tahu salah satu dari kalian beruntung dan terpilih. Dan buat teman-teman yang mau menggunakan jasa kita, boleh langsung chat WA di nomor saya yang ada di deskripsi. Baik, saya kira cukup untuk pembahasan desain kali ini. Semoga bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.